Halo anak-anak, Ibu ucapkan selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak tetap sehat ya dan selalu berada dalam perlindungan Ida Sang Yang Widi Wasa. Baik, Ibu ucapkan Om Swastiastu dan Ibu ucapkan selamat tahun baru bagi anak-anak semua, yaitu tahun 2021. Ibu harapkan anak-anak semua tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Walaupun belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat menerima tugas dari gurunya di sekolah ya. Baik, kita akan menuju ke materi, yaitu pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, yaitu pada kelas 4. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan membahas tentang Maharsi penerima Wahyu Weda. Nah, kenapa Maharsi yang menerima wahyu? Kenapa? Nah, mari kita lihat. Nah, sebelum ke Maharsi, jadi Weda itu adalah kitab suci agama Hindu. Nah, Wahyu Weda ditulis oleh para Maharsi atau Saptarsi. Jadi, Wahyu Weda yang ditulis oleh Maharsi yaitu merupakan anugerah dari Ida Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan kepada Maharsi untuk menghimpun yang namanya kitab suci Weda. Jadi Saptarsi ini berasal dari bahasa Sanskerta, kemudian berasal dari dua kata yaitu Sapta dan Resi, di mana artinya Sapta 7 dan Resi artinya bijaksana atau orang suci. Jadi Sapta Resi ini merupakan 7 orang suci yang bijaksana yang memang sudah terpilih untuk menghimpun Weda tersebut. Nah, siapa saja? Mari kita lihat. Nah, ketujuh Maharsi itu yaitu yang pertama ada Maharsi Gretsamada, yang kedua Maharsi Wiswamitra, yang ketiga Maharsi Wamadewa, yang keempat Maharsi Atri, yang kelima Maharsi Bharadwaja, yang keenam Maharsi Wasista, yang terakhir Maharsi Kanwa. Nah, gambar-gambar ini Ibu ambil sebagai ilustrasi dari masing-masing Maharsi ya. Jadi inilah ketujuh Maharsi atau Saptarsi, yaitu Maharsi Gretsamada, Wiswamitra, Wamadewa, Atri, Bharadwaja, Wasista, Kanwa. Jadi Ibu harapkan anak-anak semua bisa menyimaknya dan menghafalkannya di rumah ya. Baik, Ibu akan cerita sedikit tentang Maharsi. Yang pertama adalah Maharsi Gretsamada. Maharsi ini merupakan Maharsi yang paling banyak dihubungkan dengan turunnya ayat-ayat suci Weda, terutama pada Rigveda Mandala 2. Nah, jadi anak-anak mohon dihafalkan Maharsi Gretsamada menyusun Rigveda Mandala 2. Dari berbagai catatan yang diperoleh, Gretsamada adalah keturunan Sunahorta dari keluarga Angira. Nah, dalam catatan lain juga mengemukakan bahwa Gretsamada lahir dari keluarga Bargu, dan dalam kitab Mahabharata, Gretsamada ini dinyatakan sebagai keturunan dari Maharsi Sonaka. Dan sedangkan dalam Sunahorta adalah keturunan dari keluarga Bharadwaja.
Yang kedua adalah Maharsi Wiswamitra. Nah, Maharsi Wiswamitra ini adalah Maharsi yang kedua yang paling banyak disebut dengan nama dan dikaitkan dengan seluruh Mandala 3. Jadi beliau menyusun atau menghimpun Rigveda Mandala 3 yang terdiri dari 58 sukta, dan Wiswamitra adalah putra dari Resi Musika dan ada kaitannya dengan nama keluarga dan nama pribadinya. Atau apakah antara Isirata dengan Wiswamitra ada hubungan keluarga, jadi ada hubungan keluarga di dalamnya. Di samping itu terdapat pula Resi Yamadgani. Jadi ada Resi Yamadgani sebagai Maharsi yang dikaitkan juga dengan Rigveda Mandala 3. Jadi di dalam Weda, Maharsi Wiswamitra menyusun Rigveda Mandala 3. Nah, keterangan lainnya menyatakan bahwa Wiswamitra bukanlah seorang Brahmana, tetapi golongan dari kesatria. Nah, penggolongan status seorang Maharsi dengan caturwarna ini sesungguhnya tidak begitu menentukan karena bukan merupakan persyaratan untuk seorang Maharsi. Nah, jadi anak-anak mohon dihafalkan, Maharsi Wiswamitra menyusun kitab Rigveda Mandala 3. Berikutnya adalah Maharsi Wamadewa yang seringkali dihubungkan dengan turunnya mantra-mantra dalam Mandala 4. Jadi beliau menyusun Rigveda Mandala 4. Nah, Warmadewa sesungguhnya telah mencapai kesempurnaan sejak masih berada dalam kandungan ibunya. Bahkan beliau diceritakan bahwa Warmadewa sempat mengadakan dialog dengan Indra dan Aditi, yaitu suatu hal yang tidak dapat dibayangkan oleh akal pikiran awam. Warmadewa telah mencapai kesempurnaan atau penerangan sempurna selagi masih kecil. Jadi Maharsi Wamadewa ini sudah mendapatkan anugerah, yaitu penerangan sempurna dari Tuhan, yaitu dari sejak dalam kandungan ibunya, dan beliau menyusun Rigveda Mandala 4 ya. Kemudian ibu lanjutkan, selanjutnya adalah Maharsi Atri, yaitu sering dihubungkan dengan turunnya mantra-mantra dalam Mandala 5. Jadi menyusun Rigveda Mandala 5 yang terdiri dari 87 sukta. Nah, di dalam Matsya Purana, nama Atri ini tidak saja dikenal sebagai nama keluarga, tetapi juga nama individu atau pribadi. Nah, di dalam keluarga, Atri yang tergolong Brahmana dikenal dengan nama seperti Sayana, Udwalaki, Soma, Sukratu, dan Gauragriwa. Nah, di sini ada 36 orang yang tergolong resi penerima wahyu. Jadi cukup banyak, dan karena itu ada kemungkinan nama-nama itu adalah nama-nama dari keturunan keluarga Atri. Nah, jadi kesimpulannya di sini Maharsi Atri menyusun Rigveda Mandala 5 dan dia tergolong seorang Brahmana. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya adalah Maharsi Bharadwaja, yaitu Maharsi yang banyak dikaitkan dengan turunnya mantra-mantra dari Mandala 6. Nah, jadi Maharsi Bharadwaja ini menyusun kitab Rigveda Mandala 6 yang terdiri dari 75 sukta, dan nama-nama lainnya seperti Nara dan Gargara Jiwa adalah
nama-nama resi penerima wahyu dari keluarga Bharadwaja. Nah, dalam mitologi Bharadwaja adalah seorang putra dari Brihaspati. Akan tetapi cerita ini belum dapat diterima dan dipastikan kebenarannya karena ada keterangan lain yang menyatakan bahwa Samyu adalah keturunan Brihaspati, sedangkan hubungan antara Samyu dan Bharadwaja tidak pernah dikemukakan dalam Purana. Jadi itu isi dari cerita Maharsi Bharadwaja ya. Jadi beliau menyusun Rigveda Mandala 6. Selanjutnya Maharsi Wasista, yaitu Maharsi yang seringkali dikaitkan dengan turunnya mantra-mantra dalam Mandala 7, yaitu Maharsi Wasista menyusun atau menghimpun Rigveda Mandala 7. Nah, salah satunya yaitu seorang keturunan Wasista adalah sakti yang dikenal pula dengan sebutan Maharsi penerima wahyu Weda itu. Di dalam kitab Mahabharata, nama Wasista disamakan dengan Wiswamitra. Di dalam kitab Matsya Purana, Wasista dinyatakan telah mengawini Arundhati, yaitu saudara perempuan Narada. Daripadanya lahir seorang putra yang bernama Sakti. Nah, jadi itu profil dari Resi Wasista yang menyusun kitab Rigveda Mandala 7. Kemudian Maharsi Kanwa yang merupakan Maharsi penerima wahyu yang banyak dikaitkan dengan Rigveda Mandala 8. Nah, selain oleh Maharsi Kanwa, Rigveda Mandala 8, 9, dan 10 juga merupakan hasil gubahan keluarga Sakuntala, yaitu keluarga dari Maharsi Kanwa. Nah, jadi Maharsi Kanwa ini menyusun Rigveda Mandala 8, 9, 10. Nah, dari ke-10 mandala yang ada, mandala ke-10 lah yang paling sempurna karena memuat pokok-pokok yang menjadi asas dasar dalam ajaran agama Hindu. Jadi, simpulannya adalah Maharsi Kanwa menyusun kitab Rigveda Mandala 8, 9, dan 10 ya. Nah, jadi itu tadi cerita singkat dari Saptarsi. Nah, sekarang Maharsi penyusun kitab Catur Weda. Jadi Weda itu disusun lagi menjadi 4, yaitu yang disebut dengan Catur Weda. Nah, di mana Maharsi Manu membagi jenis isi Weda ke dalam 2 kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Smriti. Nah, itu sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Silakan anak-anak cari di channel Ibu tentang akomodasi Weda atau pembagian Weda sudah ada. Nah, di sini Ibu jelaskan Weda Sruti, yaitu menurut sifatnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mantra, brahmana, dan Upanishad. Itu juga sudah Ibu jelaskan di bagian Weda kemarin. Nah, yaitu mantra, brahmana, dan Upanishad. Nah, bagian mantra terdiri dari 4 yang disebut dengan Catur Weda Samhita. Nah, jadi asal dari Catur Weda ini berasal dari mantra yang merupakan bagian dari Weda Sruti. Nah, Catur Weda itu apa saja? Itu sudah Ibu jelaskan, yaitu yang pertama adalah Rigveda
yang menyusunnya adalah Maharsi Pulaha. Kemudian ada Samaweda, yaitu penyusunnya adalah Maharsi Jaimini. Kemudian ada Yayurweda, yaitu penyusunnya adalah Maharsi Waisampayana. Kemudian yang keempat adalah Atharwaweda, penyusunnya adalah Maharsi Sumantu. Nah, jadi keempatnya ini, Rigweda, Samaweda, Yayurweda, dan Atharwaweda itu disebut dengan Caturweda Samhita. Nah, ada lagi ketika dia disebut dengan Pancamaweda, berarti ada 5 weda. Nah, ini Caturweda. Nah, ketika dia disebut Pancamaweda, silakan anak-anak tambahkan yang terakhir, yang kelima itu disebut dengan Bhagavad Gita. Nah, maka dari itu Bhagavad Gita merupakan weda yang kelima, sehingga disebut dengan Pancamaweda. Nah, kalau ini disebut dengan Caturweda. Di Pancamaweda tinggal ditambahkan Bhagavad Gita di dalamnya ya. Nah, bisa dipahami anak-anak? Ya, jadi ini Maharsi penghimpun Caturweda. Kemudian, nah, bagaimana cara kita menghargai Maharsi? Nah, bagaimana? Iya, yang pertama yaitu mempelajari kitab suci Weda dengan tuntunan dari orang suci, guru, dan orang tua di rumah. Jadi kitab suci apapun kalian boleh pelajari, tetapi dengan tuntunan dari orang suci, guru, maupun orang tua di rumah. Jadi itu salah satu cara menghargai Maharsi ya. Kemudian yang kedua, belajar yang baik, tekun, dan penuh semangat. Nah, kenapa kalian harus belajar dengan baik, tekun, dan penuh semangat? Jadi Maharsi itu dikaitkan dengan kata lainnya yaitu guru. Nah, untuk cara untuk menghormati guru yaitu dengan belajar yang baik, dengan tekun, dan penuh semangat ya. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan ajaran Trikaya Parisuddha. Nah, siapa yang masih ingat dengan ajaran Trikaya Parisuddha? Nah, apa artinya? Yaitu 3 perbuatan yang harus disucikan. Nah, apa saja yang harus disucikan ketiganya tersebut? Yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yaitu Manacika Parisuddha, Wacika Parisuddha, dan Kayika Parisuddha. Jadi itu harus kalian selaraskan dan sehingga kalian harus sucikan ketiganya tersebut. Kemudian berperilaku baik. Nah, berperilaku baik ini juga termasuk dalam Kayika Parisuddha ya, bagian Trikaya Parisuddha. Nah, maka dari itu untuk menghormati atau menghargai Maharsi atau guru, kalian harus selalu berbuat baik, kemudian sopan, santun, dan etika atau berbudi pekerti yang luhur. Nah, maka dari itu Ibu harapkan anak-anak semua selalu menghormati guru maupun orang tua di rumah, dan itu juga salah satu merupakan cara menghargai Maharsi atau guru. Nah, bukan guru di sekolah saja, orang tua juga merupakan guru di rumah, yaitu sebutan dari guru rupaka. Jadi orang tua itu sebutan dalam agama Hindunya adalah guru rupaka ya. Jadi kalian harus hormat kepada mereka, berbuat baik, dan selalu menolongnya di rumah, kemudian menghormati guru di sekolah, yaitu dengan belajar yang baik, tekun, dan selalu
membuat tugas dengan tepat waktu. Itu cara menghormati seorang guru ya. Nah, sudah paham anak-anak? Nah, sampai di sini saja dulu tentang penerima Wahyu Weda oleh Saptarsi maupun Maharesi lainnya. Ibu ucapkan terima kasih dan jangan lupa bagi yang baru bergabung silakan subscribe channel ini dan like serta share channel ini apabila anak-anak merasa video ini bermanfaat bagi semua orang ya. Nah, silakan komen yang positif dan Ibu ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini dan akhir kata Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.